Sudah bisa, Pak. Terima kasih. Kita lanjut. Oke. Oke. Habis UTS ini teman-teman kita ngobrol PBB-nya sekarang masuk ke sektoral gitu ya. Jadi mulai dari kebun, hutan, tambang, dan sektor lainnya. Jadi prediksi di pertemuan ke-6 nanti sudah selesai ya. Di pertemuan ke-7 sedikit membahas tambahan sektor lainnya dan review. Jadi per pertemuan kita bahas per sektor. Nah, yang pertama adalah sektor perkebunan. Ya, yang menurut saya paling pas nih buat mulai karena paling enak kayaknya buat menjadi awal pembelajaran sebelum masuk ke pendekatan-pendapatan yang kayaknya lebih ribet ya. Dan perkebunan ini baru hanya ada onshore-nya doang gitu ya teman-teman ya. Jadi belum ada kita ngomongin offshore, belum ada tubuh bumi. Serasa ini lebih enak untuk awal-awal dipelajari. Oke, sekarang serasa untuk materi sebelum UTS memang sudah boleh sih teman-teman masukin ke arsip gitu ya, di delete dari memori, tapi mungkin ada sebagian yang masih bisa dipakai ya, meskipun masih bisa sih kita pelajari ulang di pertemuan setelah UTS. Tapi mungkin tidak terlalu signifikan karena di UTS kita banyak ngomong tentang ketentuan formal. Nah, sekarang setelah UTS kita banyak ngomong hitung-hitungan nih. Nah, ada yang lebih senang hitung-hitungan, ada yang lebih senang nggak hitung-hitungan. Nah, saya nggak tahu teman-teman tipe yang mana. Oke. Nah, untuk kebun nanti kita akan bahas pertama, kita akan ngomongin mengenai objek secara lebih detail. Tentu saja objek secara umum teman-teman sudah tes, kemudian kita juga bahas per masing-masing areal. Kemudian kita ngobrol mengenai tata cara penilaian dan penghitungan. Kenapa areal perlu dibahas? Karena nanti memang bersinggungan ya. Kalau kita sudah tahu arealnya apa aja, karena nanti masing-masing areal tata cara penetapan NJOP-nya akan berbeda dan itu akan mempengaruhi penghitungan. Objek pajak, apa sih objek? Apa sih objek PBBP 5L? Ya, sudah saya obrolin sebelum tes ya. Yang namanya objek PBB 5L menurut Undang-Undang PDRD pajak daerah itu adalah bumi dan atau bangunan ya. Kecuali gitu ya bumi dan bangunan yang digunakan pada kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Jadi objek PBB 5L itu adalah bumi dan atau bangunan ya, yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Atau bahasanya adalah kawasan yang digunakan untuk kebun hutan tambang. Nah, itu sektor lainnya mana? Oke, kita lihat pas bahas di pertemuan sektor lainnya. Kenapa nggak disebutin di Undang-Undang PDRD? Kalau kita lihat memori penjelasan dari undang-undang tersebut, lebih jelas lagi bahwa yang dimaksud dengan kawasan kebun hutan tambang, ya, itu adalah kawasan yang diberikan hak guna usaha perkebunan. Nah, ini untuk perkebunan, hak pengusahaan hutan untuk kawasan perhutanan, dan wilayah usaha pertambangan. Nah, untuk sementara kita ngobrolin dulu nih, hak guna usaha perkebunan. Jadi katanya kata undang-undang PDRD ini yang dimaksud dengan kawasan perkebunan yang merupakan objek PBB perkebunan itu adalah kawasan yang digunakan, kawasan yang diberikan hak guna usaha perkebunan. Itu informasi atau ketentuan menurut undang-undang PDRD. Ya, oke. Sekarang kalau menurut ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan gimana? Nah, beberapa teman-teman kemarin ketika menjawab tes masih menggunakan ketentuan per dirjen. Ya, misalnya ketika menjawab tentang perkebunan menggunakan
Per 31 Dirjen Pajak nomor 31 tahun 2014. Ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa per tersebut sudah tidak lagi berlaku. Yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 186 tahun 2019. Itu adalah ketentuan yang saat ini berlaku, teman-teman ya. Meskipun mirip-mirip gitu ya, apa yang dibahas di Per 31 tahun 2014 dengan PMK 186, tapi per tersebut saat ini tidak berlaku. Jadi kurang tepat jika dijawab menggunakan per tersebut. Mungkin meskipun kemarin tidak sama sekali tidak mengurangi nilai teman-teman. Argumennya sesuai, meskipun masih pakai per yang lama itu tidak masalah. Cuma untuk menyampaikan ke teman-teman bahwa kalau nanti mau pakai referensi, jangan lagi menggunakan per Dirjen Pajak, tapi menggunakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 186 tahun 2019. Nah, di PMK ini teman-teman, yang dimaksud dengan objek pajak PBB perkebunan, ya, apa sih objek pajak PBB perkebunan? Itu adalah bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan. Nah, gampang. Definisinya nggak perlu diapa. Jelas. Yang dimaksud dengan objek pajak PBB perkebunan, ya bumi dan atau bangunan yang ada di kawasan perkebunan. Pertanyaan berikutnya, kawasan perkebunan itu apa sih? Ya. Macam mana sih kawasan perkebunan itu? Yang pertama adalah areal yang tercantum dalam izin. Ya, jadi wilayah yang ada di dokumen perizinan. Ini yang pertama. Menurut PMK, yang dimaksud dengan kawasan perkebunan adalah dokumen wilayah yang tercantum dokumen izin pengusahaan perkebunan. Yang kedua, dan atau ini kata-katanya, wilayah perkebunan, guna usaha perkebunan. Yang ketiga, selain wilayah nomor 1 dan 2, areal selain yang tercantum dalam dokumen nomor 1 dan nomor 2, tapi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Nanti kita lihat ilustrasi seperti apa. Nah, mungkin aku nanya lah, tadi katanya di undang-undang cuma kawasan diberikan HGU aja. Gitu ya. Kok ini di PMK yang turunannya berada di bawahnya undang-undang, gitu ya, kok pengaturannya lebih luas sih daripada yang diatur di undang-undang? Kan undang-undang kan ngomongnya kalau saya boleh balik dikit, yang merupakan peraturan turunannya, gitu, itu ada HGU, ya, ada juga dalam izin, bahkan ada yang non izin. Kira-kira gimana tuh klarifikasi atas penentuan ini, atas ketentuan ini? Nah, untuk melihat kenapa ada pencantuman dokumen izin, kita mesti melihat prosedur perolehan izin perkebunan yang diatur oleh Kementerian Non-Keuangan, ya, yaitu di Kementerian Pertanian. Perolehan izin usaha perkebunan yang diatur di Kementerian Pertanian harusnya siklusnya seperti itu. Ini yang berlaku sejak tahun 2013, ya, yang dimiliki oleh atau yang diberikan oleh pemerintah setempat. Kemudian baru mendapatkan namanya izin usaha perkebunan. Nah, ini ngeluarin yang tanda tangan bupati berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, dan juga Dinas Pertanian setempat. Nah, untuk izin usaha perkebunan ini, ya, ada 3 jenis, ada 3 nama. Yang pertama adalah izin usaha perkebunan budidaya, atau IUP-B. Itu B-nya adalah IUP budidaya. Apa tuh maksudnya IUP budidaya? Izin usaha seperti ini, izin perkebunan seperti ini diberikan kepada pengusaha perkebunan yang cuman punya kebun, ya, yang hanya punya lahan perkebunan, sehingga namanya adalah IUP budidaya. Itu adalah namanya IUP terintegrasi. Namanya hanya IUP. Nomor 2 ini pabriknya juga punya fasilitas pengolahan. Oke. Sedangkan untuk yang terakhir IUP ini IUP pengolahan, dia nggak punya
lahan. Dia nggak punya kebun, tapi dia hanya punya fasilitas pengolahan aja. Tetap diberikan namanya izin usaha perkebunan, tapi pada kenyataan dia tidak memiliki lahan perkebunan. Jadi ada 3 jenis izin usaha perkebunan, yaitu IUP B, IUP, polos gitu ya, dan IUP P. Nah, susah penyebutannya. Teman-teman bisa membedakan dari tulisannya. Nah, yang menjadi objek PBB perkebunan itu hanya yang diberikan IUP B dan IUP polos saja. Sedangkan yang izin usaha perkebunan pengolahan itu bukan masuk ke definisi objek PBB sektor perkebunan. Oke. Nah, setelah izin usaha ini di peraturan terkait peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 ya, bahwa kalau sudah mendapatkan izin maka wajib mengkonversi menjadi HGU. Nah, HGU ini cukup lama nih karena yang mengeluarkan adalah BPN, Kementerian Agraria ya, Kementerian Pertanahan dan Agraria, atau apalagi saya lupa namanya, atau terbiasa dikenal dengan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nah ini ngeluarinnya agak lama, ya. BPN ini cukup lama mengeluarkan HGU-nya. Padahal sudah dinyatakan dalam peraturan tersebut bahwa yang sudah punya IUP wajib punya HGU. Nah karena atas dasar inilah waktu itu ketika masuk tahun 2014 ya sempat disusun ketentuan bahwa kalau sudah punya IUP ya berarti sudah objek PBB sektor perkebunan. Kenapa? Karena dia sudah wajib HGU. Kadang-kadang HGU ini prosesnya lama, memang prosedurnya lama di BPN-nya. Karena menyebabkan perusahaan perkebunan kadang-kadang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Oke. Ketika kita tanya ke Kementerian Pertanian, gimana nih? Boleh nggak kita kenain dari masih punya IUP? Boleh, kenain aja. Nah, jadi sebenarnya DJP tidak memutuskan secara sepihak. Tetap meminta restu, gitu ya, tetap minta pendapat atau pertimbangan dari teman-teman di Kementerian Pertanian untuk memastikan bahwa para perusahaan perkebunan udah punya HGU dulu, baru bisa ngolah, ya. Maka dibalik nih, ya. Kita lihat hak guna usaha harus didapatkan dulu, baru dapat izin. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 5 tahun 2019 yang merupakan revisi dari Peraturan nomor 98 tahun 2013. Jadi peraturan tadi direvisi tahun 2019, siklusnya bergeser, jadi dapat HGU dulu baru IUP. Tujuannya apa? Ya sama tadi, supaya para perusahaan dapetin HGU dulu nih, baru diterbitkan IUP. Gitu ya. Jadi ini mungkin background. Kenapa kok bisa dokumen IUP bisa dijadikan dasar untuk menjadikan satu lahan perkebunan menjadi objek PBB sektor perkebunan. Kemudian ini contoh izin usaha perkebunan, dokumen IUP-nya. Ya. Di sini ada peruntukannya. Oh ternyata ini kebun karet. Ada luasnya juga, ada lokasi. Ya, biasanya di belakangnya ada peta. Nah, jadi sekarang sudah lebih mudah untuk para penilai pajak, gitu ya, untuk menentukan luasan suatu wilayah karena kita berbasis dokumen. Jadi jelas nih, ketika STUP-nya masuk menyatakan luasnya 3.000 hektar, loh ini IUP 7.500 hektar nih, yang benar yang mana? Nah, jadi sehingga sekarang dokumen ini bisa jadi bahan klarifikasi. Sama pun juga dokumen yang mencantumkan informasi-informasi yang cukup krusial. Seperti satu, ada luasnya, ada lokasinya, ada peruntukannya, gudang kelapa sawit, dan juga masa berlakunya. Jadi harga itu bisa habis dan bisa diperpanjang. Jadi dua dokumen ini menjadi dasar untuk pengenaan PBB. Karena pada kenyataannya teman-teman, di luar sana banyak nih yang punya IUP aja tapi nggak punya HGU. Ya banyak. Punya HGU yang nggak punya IUP ya banyak. Yang nggak punya dua-dua juga banyak. Ya, jangan banyak, ada gitu ya. Nah, untuk yang nggak punya HGU, nggak punya IUP ini, DJP sebenarnya tidak menyatakan mereka sebagai objek perkebunan. Meskipun dia tidak menyatakan bahwa nggak ada KPP yang tidak menetapkan, ada beberapa tetap menetapkan dan tetap dibayar. Nah, ini sempat jadi masalah, ini sempat kita bikin himbauan ke teman-teman di instansi vertikal supaya mengenakan sesuai dengan ketentuan saja.
Nanti bisa berbahaya terbuat ke depan. Memang kadang-kadang pilihannya adalah untuk penerimaan nih, ya, memang benar. Tapi kalau salah dari segi ketentuan, ada kekhawatiran berakibat negatif di kemudian hari. Oke, kira seperti itu. Ada pertanyaan? Sampai sini? Lanjut? Oke, kita lanjut dulu. Nah, bagaimana dengan yang poin nomor 3? Ya. Bahasanya adalah areal satu kesatuan, yaitu areal yang nggak punya HGU dan nggak punya IU, tapi merupakan satu kesatuan atau secara fisik tidak terpisahkan. Wah, rasanya rumit ya. Atau kalau saya mau ngomong nempel gitu ya. Dia bukan areal yang punya IU dan bukan juga areal yang punya HGU, tapi nempel. Nempel sama apa? Sama areal yang beriup atau ber-HGU. Contoh ilustrasinya adalah seperti di gambar. Areal ini, ya, atau wilayah ini, ya, dia nggak ada HGU nih, atau di luar wilayah yang diberikan HGU. Yang HGU hanya ini aja. Oke, teman-teman. Sedangkan wilayah pabriknya berada di luar wilayah HGU. Jika perusahaan ini dua-duanya punya perusahaan, namanya PT Adi, seperti biasa dia lagi. Ya. PT Adi punya kebun ber-HGU, terus dia punya pabrik di luar wilayah yang ada di dokumen HGU, tapi nempel. Nah, maka pabrik ini secara definisi di PMK 186 tetap dikategorikan sebagai objek PBB sektor perkebunan. Oke. Bukan cuma yang nempel, ya. Bahkan kalau dia hanya dihubungkan oleh jalan, jembatan, sungai, atau pipa, dia juga bisa dikategorikan sebagai objek PBB sektor perkebunan. Contohnya, misalnya dihubungkan oleh jalan yang memang dibuat oleh perusahaan. Nah, sebenarnya kata-kata 2 km ini tidak ada nih di ketentuan. Ini cuma memudahkan saya untuk memberikan ilustrasi ke teman-teman. Ya. Misalnya pabriknya lokasi tidak terlalu jauh dari lokasi HGU, dan dia dihubungkan oleh jalan yang memang dibuat oleh memang jalan si pabrik, memang jalannya perusahaan, maka si pabrik tetap dapat dikategorikan sebagai objek PBB sektor perkebunan karena dianggap areal yang satu kesatuan. Oke. Namun beda halnya kalau pabriknya jauh. Nah, misalnya di sini ya, dan untuk mencapai pabrik tersebut itu harus melalui jalan protokol, gitu ya, jalan negara, jalan pemerintah. Nah, kayak gini-gini bukan ini nggak bisa kita kategorikan sebagai objek PBB perkebunan. Setidaknya bukan punyanya PT Agi. Misalnya waktu itu saya sempat ke PTPN di Jambi, saya PTPN 4 ya. Nah, di sana itu lokasi pabrik pengolahan sawit itu berjarak sekitar 9 jam dari kebun yang saya datangi. Nah, yang kalau kayak gitu, dan pabrik tersebut join dengan perusahaan perkebunan yang lain. Nah, pabrik tersebut kan bisa kita bilang sebagai objek PT PN yang saya datangi. Karena memang sudah terpisah jauh. Tapi dia objek bukan pabriknya, objek PBB tetap di sana. Ya, bukan objek yang terintegrasi atau yang nempel atau satu kesatuan dengan wilayah yang saya datangi tadi. Oke. Sampai sini yang mau tanyain? Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Terkait pengertian yang kawasan perkebunan tadi, untuk sekarang kan izin usaha di perkebunan kan udah harus melewati HGU kan, Pak? Ya. Nah, tapi di pengertian kawasan tadi ada wilayah yang berada di izin perusahaan, ada juga wilayah yang tersatu di HGU. Bukannya kalau HGU pasti udah dapat izin perkebunan, dan kalau udah dapat izin berarti udah HGU gitu. Emang ada wilayah lain itu maksudnya? Oke. Kok dipisahin, Pak? Ya, betul banget, Mas Andisha ya. Benar banget nih. Itu kalau ya perusahaan perkebunannya memperoleh izinnya setelah tahun 2019 atau setelah tahun 2013 atau kalau mereka memang patuh sama ketentuan. Oke. Karena sebelum tahun 2019 banyak kan saat ini yang perusahaan perkebunan yang beroperasi saat ini di tahun 2021 gitu ya, itu kan nggak semuanya izinnya diperoleh setelah tahun 2019. Jadi untuk para perusahaan yang memperoleh izinnya menggunakan skema ini, gitu ya, ini masih ada sampai sekarang, ya, dan tidak dibatalin.
Jadi tidak harus ketika Permentan nomor 5 tahun 2019 berlaku, ini tidak serta-merta semua IUP yang sudah diperoleh dibatalin. Masih boleh beroperasi, masih boleh. Jadi saat ini dari semua populasi perkebunan itu masih ada yang perkebunan izinnya diperoleh sebelum tahun 2013 ada, setelah 2013 ada, setelah 2019 ada. Jadi ketentuan ini sifatnya sapu jagat gitu ya, luas supaya apa? Supaya mencakup semua jenis perkebunan. Ada yang punya IUP doang ya ada. Oke. Kalau perusahaan-perusahaan yang memperoleh izinnya tahun 2013 sampai 2019 mereka hanya punya IUP kadang-kadang. HGU-nya nggak diurus-urus. Ada yang seperti itu. Ada yang punya HGU aja sebelum berlakunya rezim. Wah, zaman dulu sebelum birokrasinya rapih, itu dapetin HGU bisa lewat jalur mana-mana, gitu ya. Punya HGU, ada nggak punya IUP? Ada nggak? Ada. Sampai sekarang masih ada, teman-teman. Kalau dulu saya tahun 2017-an gitu ya, sampai KPK itu sampai ngurusin sawit itu KPK bikin gugus tugas namanya Sawit Watch. Nah, itu kita meneliti kira-kira ada berapa banyak sih perkebunan sawit gitu ya yang tidak punya HGU banyak sekali. Jadi ketentuan ini memastikan bahwa setidaknya ada dokumen legalnya. Nah, DJP maunya ada dokumen legalnya. Mau IUP doang, mau HGU doang, nggak masalah. Yang penting ada dokumen legalnya. Kira-kira kayak gitu ya Pak. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Mana tadi? Ini udah. Oke. Ada lagi yang mau diobrolin? Oke. Sekarang kita ngomong mengenai izin bertanya Pak. Oke, silakan. Untuk yang tadi jarak, apakah ada maksimal jarak pabrik antara pabrik dan HGU tadi Pak? Apa maksimalnya gitu Pak? Yang dianggap bahwa pabrik itu udah nggak masuk satu kesatuan gitu Pak? Nah, tadi saya bilang nggak ada. Ya, di ketentuannya hanya ngomong jika ada areal yang di luar HGU tapi terhubung dengan jalan, dengan jembatan, dengan sungai atau dengan pipa, itu dianggap untuk kesatuan. Sayangnya memang ketentuannya tidak rigid, tidak detail menunjukkan berapa kilometer sih jaraknya gitu ya. Tidak ada. Jadi ini nanti berdasarkan pertimbangan teman-teman di lapangan. Oke. Kayak tadi saya bilang, jaraknya 2 km masih boleh nggak? Oh, masih boleh aja, tergantung lihat jalannya jalan siapa. Kalau sudah lewatin jalan protokol, ya secara secara logis gitu ya, kita bisa bilang kita pisah. Tapi kalau masih ada di jalan perusahaan gitu ya, bikin jalan perusahaan, ya makanya dia juga maksimal, ya itu masih bisa kita bilang tidak terpisahkan. Sayangnya tidak ada jarak. Oke, masih memang ini subjek bisa menjadi bahan ya perdebatan di lapangan, tapi justru ini memberikan keleluasaan sebenarnya buat teman-teman di lapangan untuk menentukan kira-kira ini atau kesatuan atau enggak. Oke, nggak ada ketentuan seperti itu. Jaraknya berapa nggak ada. Baik Pak, terima kasih. Belum? Oke, siap. Berikutnya, untuk areal-areal, nah kita sempat bahas nih tentang penggunaan di beberapa hasil ya. Bahwa dalam rangka penentuan NJOP atau hanya dalam rangka penghitungan PBB terutama, ya, maka wilayah perkebunan itu dibagi-bagi ke beberapa area. Ya, tapi hanya untuk kepentingan penghitungan NJOP. Karena pada aslinya tidak ada nih pembagian areal-areal ini di Kebun itu nggak ada. Ini hanya untuk kepentingan penghitungan NJOP aja. Jadi untuk area berupa permukaan bumi, gitu ya, dan ini adalah onshore karena perkebunan semuanya saat ini masih di onshore. Itu dibagi ke 5 areal. Ya. Ada areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal pengaman, dan areal M plus MET. Oke, ini kita bilang dengan areal-areal yang dikenakan PBB. Dan juga tentu saja ada jenis objek berupa bangunan. Oke, kalau bangunan ada di areal apa, teman-teman? Bangunan ada di areal apartemen, gitu ya. Oke. Nah, kalau nanti kita akan lihat definisinya di slide berikutnya. Kalau ada areal yang dikenakan, berarti ada juga nih areal yang tidak dikenakan. Oke. Apa tuh areal yang
sudah kita berkenalan dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB. Yaitu ada tempat ibadah, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk budaya yang tidak ditujukan untuk. Yang ketiga ada hutan lindung, hutan wisata, gitu ya, hutan suaka alam dan seterusnya. Yang ada di wilayah perkebunan, gitu ya, gedung diplomat, saya rasa kecil kemungkinannya ada di dalam wilayah perkebunan, kecuali iseng. Dan yang kelima adalah gedung perwakilan organisasi internasional, dan saya yakin juga kayaknya nggak ada, seumur umur belum pernah nemuin ada gedung WHO di dalam perkebunan. Gitu ya. Jadi ayat 3 tadi, ya, kalau memang mereka ada di dalam IUP, gitu ya, atau di dalam HGU, maka wilayah tersebut bisa dikeluarkan dari area yang dikenakan PBB. Artinya apa? Artinya atas wilayah tersebut si wajib pajak tidak perlu bayar PBB-nya. Oke? Kemudian nomor 2, itu area yang dipunyai haknya atau di mana dalam wilayah IUP atau HGU ada jalan raya, ya, yang dibuat oleh pemerintah. Yang tadinya ketika mendapatkan IUP belum ada jalan, untuk keperluan masyarakat dibuat jalan raya. Nah, maka bagian dari jalan raya tersebut boleh tuh dikeluarkan dari objek yang dikenakan PBB. Atau misalnya ternyata setelah menguasai IUP seluas misalnya 500 hektar, nah satu sektornya ini masih berupa SHM, belum dimiliki HGU-nya. Kalau memang sudah punya, masih ada SHM atas nama warga di atas tanah tersebut dan dapat dibuktikan, susah buktinya, dan para warga sudah bayar PBB 2-nya, nah ini juga bisa nih dikeluarkan dari area yang dikenakan PBB. Ini memang meribetin gitu ya, meribetin perusahaan perkebunan juga, meribetin DJP juga, tapi ini harus dibuat ketentuan seperti ini agar lebih adil. Jadi tidak ada double taxation dan tidak ada juga non-double taxation. Double non-taxation. Oke. Memastikan bahwa kalau mau sudah bayar PBB 2, ya udah nggak usah bayar PBB 3. Ya, sip. Nah, apa tuh area produktif, apa tuh area belum produktif, dan seterusnya. Saya rasa kalau mau lihat definisi secara lengkapnya ada di PMK, atau mungkin di bahan ajar, saya sebutkan dengan detail. Tapi secara singkat, secara gampang, kayak gini teman-teman. Namanya area produktif itu ya namanya produktif gitu ya. Ya udah, artinya dia area yang telah ditanami dengan tanaman perkebunan. Oke, produktif ya, sudah ditanami. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi kalau di lapangan sudah ada pepohonan yang bertumbuh di dalamnya, oh ini bisa kita identifikasi sebagai areal produktif. Oke. Yang kedua, namanya areal belum produktif, ya, areal yang belum ditanami. Ini gampang definisinya. Areal belum produktif ini bisa berupa areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah, atau areal pembibitan namanya. Nah, areal pembibitan ini misalnya kalau di sawit, sebelum ditanam kelapa sawitnya, pohon sawitnya, maka mereka 1 tahun atau 2 tahun untuk memastikan bahwa kelapa sawitnya cocok untuk ditaruh di area produktif. Nah, namanya areal pembibitan. Oke. Seperti ini. Ini adalah contoh areal pembibitan kelapa sawit. Ya. Oke, sip. Kemudian ada lagi yang ketiga, itu areal tidak produktif. Nah, kalau produktif ditanamin, kalau belum produktif belum ditanami, tidak produktif ya tidak bisa ditanam. Oke, gampang itu. Ya. Ini adalah area-area yang memang tidak dapat dipakai untuk kegiatan usaha perkebunan. Misalnya ada rawa, ada sungai, ada bantaran sungai, pinggiran sungai ditanami, ada wilayah yang sangat curam. Oke, kan kalau pohon nggak bisa ditanam miring, ya, dia harus lurus ke atas, ya kan? Itu di dalam IUP atau di dalam HGU yang tidak bisa ditanami, tidak bisa digunakan, maka itu dapat dikategorikan sebagai area tidak produktif. Ini misalnya ini, ya, nggak bisa nih untuk ditanami perkebunan, tanaman perkebunan. Oke. Kemudian
Area pengaman. Nah, namanya area pengaman ya area digunakan untuk pengaman. Misalnya ada pagar, ada bendungan, ada pembatas blok, ya misalnya ini. Ini kita bilang dengan areal pengaman, teman-teman. Ya. Ini adalah jalur pembatas. Ini adalah jalur pembatas antar, misalnya ini umurnya ini 5 tahun, ya. Ini wilayah area 10 tahun. Nah, jadi kalau di kebun, gitu ya, itu sebetulnya yang ada pembatas itu di petanya mereka adalah pembatas masing-masing blok umur tanaman. Oh, ini paling atas ada yang blok 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, seterusnya. Buat apa? Itu nanti untuk memudahkan mereka ketika mau panen. Ya, jadi bukan setiap pohon dilihat ini umur berapa nih. Kalau misalnya dilihat satu-satu gitu ya, wah bisa keder. Ya. Apa tuh keder bahasa Betawi ya? Bisa bingung nanti. Ya. Gimana, bagian mana yang mau kita tebang nih. Nah, kalau sudah ditumbuhkannya secara bersama-sama di satu blok tertentu, nanti pas panen lebih gampang. Oke. Dan terakhir, itu pabrik, kantor, rumah pegawai, dan seterusnya. Oke, itu masuk kategori area emplacement. Jadi yang ada bangunannya, itu semua masuk kategori area emplacement. Oke. Saya mau tampil ilustrasi, pernah saya tampilkan sebelumnya juga, tes. Jadi kira-kira pembagian seperti ini, ada area produktif, ada area emplacement, ada area pengaman, dan juga ada area lainnya. Meskipun pada kenyataannya nggak pernah serapih ini, teman-teman. Ya, nggak ada kali ya yang rapi. Oh, yang kotak sana area produktif, yang sebelah sini nggak. Caur maur gitu ya. Bisa jadi tidak produktif di tengah-tengah, area lainnya juga dari tiba-tiba keluar di tengah-tengah, mungkin saja seperti itu. Dan belum tentu setiap penilai bisa survei seluruh kebun. Kita kalau ngomongin di atas kertas gini gampang, enak. Tapi pada kenyataannya memang nggak gampang untuk survei kebunnya 7.000 hektar. Nah, berapa lama tuh kalau kita mau survei? Ya, bahkan kalau pakai drone juga mungkin tidak terlalu jelas terlihat. Teman-teman udah belajar kali ya ilmu apa tuh? Mungkin nggak sempat pakai drone-nya, tapi ilmu ukur tanah gitu kali ya, yang untuk mengukur luasnya berapa, area ini luasnya berapa. Ada nggak tuh teman-teman? Nggak ada ya? Nggak dapat? Ada, Pak. Oh, ada ya? Tapi nggak sempat praktek gitu paling ya? Pakai Google Earth, Pak. Pakai apa? Pakai Google Earth Pro. Oh, ada. Oke, semakin canggih, ada Google Apps. Oke. Nah, saya ulang lagi tadi, kenapa perlu ada pembagian areal? Tujuannya ada satu. Oke. Pembagian areal-areal ini adalah untuk penentuan NJOP. Kenapa? Karena di masing-masing areal ini, ya, itu tata cara penentuan NJOP-nya berbeda-beda. Oke, jadi kenapa dibagi area produktif, area tidak produktif, area pengaman, itu untuk kepentingan penentuan NJOP yang pada akhirnya nanti untuk penghitungan PBB terutama. Oke. Sampai sini oke? Ada yang mau tanyain? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kita menentukan NJOP untuk masing-masing areal tersebut? Ya. Yang pertama ada areal produktif, area yang sudah ditanami. Gimana sih cara dapatkan NJOP-nya? Satu, itu dengan perbandingan harga atau dengan pendekatan data pasar. Ya, tapi bukan hanya itu. Ingat kalau ada produktif, selain ada tanah, juga ada apa tuh? Kalau ada produktif, selain ada tanah, ada pohon, Pak. Ada pohonnya, Tanaman, ada tanamannya. Atau kalau kita kadang-kadang ngobrol sama teman-teman di Kementerian Pertanian, ada tegakannya. Nah, gitu bahasanya. Saat mana aja boleh. Ya, itu kan hanya pilihan kata aja. Ya. Jadi ada tanaman, ada tanah, ada juga tanamannya. Nah, pendekatan biaya ini, ya, ini memang difokuskan untuk menilai tegakannya, ya, menggunakan pendekatan biaya. Bukan berarti tegakan itu adalah bangunan, enggak. Oke, kita tidak bilang bahwa tegakan atau tanaman itu adalah bangunan, enggak. Itu adalah nilai tambah, ya, atau pengembangan, ya, yang memberikan nilai tambah pada areal produktif. Untuk pendekatan harga, untuk perbandingan harga dengan tanah sejenis di sekitarnya, saya teman-teman sudah
kita sudah coba mempelajari ini ya. Saya teman-teman juga udah dapatlah di mata kuliah penilaian yang lainnya. Kalau untuk PBB, maka setidaknya mencari 4 harga pembanding, jadi 4 objek pembanding dan harganya, kemudian dilakukan apa? Habis dapat harga, kita lakukan Penyesuaian, Pak. penyesuaian. Oke. Sip, kita adjust gitu ya. Kita cari penyesuaiannya berapa, kemudian kita rata-rata. Nah, seperti itu ya. Di penilaian menggunakan pendekatan data pasar, cari pembanding, di-adjust, kemudian dicari rata-rata. Oke. Nah, pengguna data pasar ini juga dipakai untuk area belum produktif, untuk area tidak produktif, dan area emplasement. Semua kategori area belum produktif semua sama menggunakan pendekatan data pasar. Perbandingan harga tanah juga area tidak produktif juga menggunakan pendekatan data pasar. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah objek pembandingnya. Oke. Yang membedakan adalah objek pembanding. Oke, teman-teman ya. Oke. Nanti mengenai pendekatan biaya atau menggunakan biaya investasi saya bahas di slide berikutnya. Oke. Sedangkan untuk area pengaman, gitu ya, area pengaman ini kita menggunakan namanya bukan menggunakan pendekatan data pasar, tapi dia menyesuaikan dari NJOP area belum produktif. Oke, jadi menyesuaikan nih dengan NJOP area belum produktif. Berapa nih? Misalnya penilai memutuskan dengan kemampuan penilaian dia secara subjektif bilang, oh rata-rata kira-kira area pengamannya setelah kita lihat gitu ya, itu besarnya 5% lebih mahal dari area belum produktif misalnya. Atau oh ini hanya 90% dari area belum produktif. Misalnya seperti itu. Jadi menggunakan penyesuaian dari NJOP area belum produktif. Jadi ya teman-teman ya. Oke, sip. Jangan lupa untuk area emplasement gitu ya, sama seperti area produktif, di situ bukan hanya ada tanaman, bukan hanya ada tanah, tapi juga ada bangunannya. Sehingga untuk bangunan yang ada di area emplasement nanti juga dihitung NJOP-nya. Tapi ingat yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ini ya. Itu adalah NJOP bumi. Sedangkan yang ini adalah namanya NJOP bangunan. Jadi jangan dicampur adukan. Oke. Ini meskipun pakai pendekatan biaya masih masuk kategori NJOP tanah. Yang untuk bangunan itu berbeda kategori, dia NJOP bangunan. Oke, nah, sekarang sekilas mengenai pendekatan biaya dalam area produktif itu dikenal dengan nama biaya investasi tanaman. Untuk teman-teman yang mungkin punya bank soal dari tahun-tahun sebelumnya, ya, 5 tahun yang lalu sudah punya soal, sering ada istilah standar investasi tanaman. Nah, ya itu tulisan saya bagus banget. Itu standar investasi tanaman. Nah, saat ini istilah tersebut sudah tidak dipakai lagi. Yang nggak dipakai cuma istilahnya doang. Ya. Kenapa? Karena memang ada sesuatu, ya, ada upaya hukum oleh wajib pajak yang menyebabkan kita ganti nama jadi menjadi biaya investasi tanaman. Sebelum berlakunya PMK 186, teman-teman harus cari dulu nih, berapa besar standar investasi tanaman berdasarkan standar biaya pembangunan kebun yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Nah, tapi para mahasiswa beruntung sekali nih sejak berlakunya PMK 186, karena sekarang biaya investasi tanaman dihitungin, ya, sudah ada tabelnya, tinggal pakai doang, ya, lumayan mengurangi topik yang diuji. Ya. Sebenarnya biaya investasi tanaman itu adalah estimasi dari ongkos dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tanaman untuk menumbuhkan tanaman tertentu, ya, sampai umur tertentu. Jadi itu berbeda-beda nih. Biaya investasi tanaman untuk sawit umur 1 tahun sampai 10 tahun nanti beda-beda. Semakin tua dia semakin bertambah biayanya, gitu ya. Oke. Nah, seperti saya bilang tadi, sekarang BIP ini, investasi tanaman, udah nggak lagi perlu dihitung oleh para penilai di instansi vertikal. Dulu masih dihitungin per ambil, sekarang nggak perlu dihitungin, karena sudah ada tabelnya, sudah ada ketetapannya, yang saat ini berlaku adalah CAP 185 tahun 2020. Karena ini setiap tahun mau keluar nih,
Tapi saya belum dapat informasi apakah cap yang baru sudah keluar di tahun 2021. Oke. Daftar BIT ini sudah ada berapa besarnya untuk setiap provinsi, untuk setiap tanaman, untuk setiap umur tanaman. Jadi tinggal pakai doang. Nanti ketika kita ngomongin ada kasus soal, teman-teman akan melihat bahwa gampang kok, penggunaannya gampang. Ya, oke. Nah, kalau kita udah dapat NJOP masing-masing areal, ya, maka langkahnya adalah seperti teman-teman lihat. Tapi sebelum kita bahas apa yang sudah berlaku saat ini, saya mau kasih tahu yang dulu. Dulu seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di beberapa jawaban soal di bank soal itu kadang-kadang ada soal yang menyatakan bahwa setelah dapat nilai, ya, kemudian dijumlah, dibagi luas, nanti diklasifikasikan. Sama, bangunan juga diklasifikasikan. Nah, saat ini tahapan klasifikasi sudah tidak ada. Oke. Sudah tidak kita pakai lagi. Jadi teman-teman mohon menyesuaikan dengan materi yang mungkin didapat dari tahun-tahun sebelumnya. Karena sering banget terjadi nih, sampai ujian itu masih pakai klasifikasinya tidak ada. Padahal sejak berlakunya PMK 186, ya, sejak berlakunya PMK ini, itu klasifikasi sudah tidak ada. Ya, jadi ketika kita menghitung ada area NJOP area produktif, gitu ya, tadi sudah dapat dari perbandingan harga pasar plus di hasil tanaman, NJOP area belum produktif juga sudah dapat. Ketika sudah dapat NJOP untuk masing-masing areal, maka tinggal dijumlahkan, gitu ya. Dijumlahkan, kemudian jumlahnya dibagi dengan total luas area tanah PBB. Buat apa nih? Tujuannya untuk mendapatkan NJOP bumi per meter persegi. Tapi sebelum kita mendapatkan tahap ini, SE 17 tahun 2020 bilang bahwa harus ada pembulatan dulu. Pembulatannya adalah ke bawah puluhan rupiah penuh. Nah, seperti teman-teman yang belajar PPH, sebelum dikalikan dengan tarif, kan dibulatin dulu gitu ya. Pembulatannya berapa tuh kalau di PPH? Perpajakan 1, udah dapat? Udah mulai ngitung PPH belum? Udah lah harusnya. Kalau sebelum kita kalikan dengan tarif, ada pembulatan dulu gitu ya? Ya enggak? Lupa? Iya Pak, ke ribuan. Oke, puluhan ke bawah ribuan penuh gitu ya kalau di PPH ya. Nah, kalau di PBB hanya ke puluhan penuh. Jadi misalnya kita dapat hasil pembagiannya itu adalah misalnya 15.041, nah, maka pembulatannya adalah 15.040. Atau bahkan misalnya 19.999, maka pembulatannya adalah 15.990. Jadi tidak seperti ketika belajar di SD atau SMA gitu ya, bahwa kalau 5 ke atas pembulatan ke atas, 5 ke bawah pembulatan ke bawah. Nah, enggak seperti itu teman-teman. Baru setelah dapat NJOP bumi per meter persegi, kita kalikan lagi ya, dengan luas total area tanah. Ya, memang bolak-balik, tapi memang seperti itu ketentuannya. Bangunan pun sama. Cari NJOP masing-masing bangunan, ya. Kemudian dibagi total luas, nanti lakukan pembulatan sampai ketemu NJOP bangunan. Oke, sampai sini mau tanya? Ada? Oke, kalau nggak ada saya minta break sebentar nih, karena saya harus join ke Zoom yang lain, gitu ya. Mohon maaf, saya minta waktu sebentar aja supaya saya bisa join ke tempat Zoom yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Baik, Pak. Oke, sorry ya, sebentar aja. Yang akan kita temui selama hampir 9 lebih ya, karena ada yang lebih kepada kawan.
Suara dari Zoom mengganggu nggak teman-teman? Kedengeran nggak? Kedengaran tapi nggak mengganggu. Oke, nggak apa-apa ya. Karena ini ada diklat mandatory yang harus ternyata ada pertemuan Zoom-nya, gitu ya, dan harus ikut pembukaannya. Oke, tolong dimaklumi. Sorry teman-teman, ini di luar prediksi saya. Oke, sip. Suaranya udah saya kecilin sedikit, saya bisa mendengar, tapi semoga tidak terlalu mengganggu suara saya di teman-teman. Ya? Oke, sampai konsep penghitungan tadi ada teman-teman, ada yang mau teman-teman bahas dulu nggak? Sampai sini? Oke, mengenai konsep atau perjalanan penghitungan PBB terutang ini? Aman? Ada yang mau tanyain? Cukup? Gampang ya? Oke. Kalau itu kita akan coba kerjain contoh kasus yang ada di buku. Udah ada jawabannya Pak di buku ya. Yang sudah sempat melihat flow di buku. Oke, yang pertama. Ini ada perusahaan kapal sawit ya, yang sudah punya izin berupa IUP sejak tahun 2013. IUP tahun 2013. Ya. Ada data per tanggal 14 Februari 2020. Ya, berarti kalau dapat datanya per tanggal 14 Februari. Pertama, area sudah ditanami seluas 1.770 hektar. Nah, berarti area apa nih? Produktif. Oke, sip. Area produktif. Makasih. Dan ada informasi mengenai bahwa 300 hektarnya sudah ada tanaman tahun 2015, kemudian tahun 2016 seluas 70 hektar, dan seterusnya. Kira-kira buat apa nih teman-teman? Tebakan aja. Biaya investasi, Pak. Oke, sip. Nanti untuk ngobrolin mengenai biaya investasinya. Gitu ya. Nah, sudah dikasih tahu di soal bahwa, atau di kasusnya ini, informasi bahwa NJOP untuk tanah, nah, kita nggak perlu cari lagi, yaitu sebesar 85.000 per meter persegi. Udah dapat NJOP per meter persegi, udah dapat. Jadi nggak perlu bingung-bingung, data pembandingnya mana nih, gitu ya. Gimana kita bisa menentukan NJOP per meter perseginya kalau nggak data pembandingnya? Udah dikasih tahu kok. Ya. Udah dikasih tahu NJOP per meter perseginya adalah 85.000 per meter persegi. Oke. Kemudian ada area yang belum ditanami. Nah, area apa teman-teman nih? Berarti kalau area belum ditanami. Belum Belum produktif, Pak. Oke, area yang belum ditanami, berarti area belum produktif. Tahu luasnya, dapat juga NJOP per meter perseginya. Kemudian area yang digunakan untuk kantor dan juga pabrik. Berarti ini adalah area Emplasement. emplasement. Sip, area emplasement. Ya. Berarti udah tahu juga nih area emplasement, NJOP per meter perseginya, dan juga luasan. Berikutnya, area yang tidak dapat diusahakan. Nah, gampang nih. Tidak produktif. Oke, area tidak produktif. Sudah tahu NJOP-nya, tahu luasnya. Kemudian area, ini mah gampang, area pengaman, jelas namanya area pengaman. Dan nomor 6, area sebagaimana dimaksud pada pasal 31 Undang-Undang PBB. Area apa nih ini? Lainnya. Oke, area lainnya. Itu area yang tidak dikenakan PBB. Nah, kira-kira gitu ya, saya pakai singkatan. Area yang tidak dikenakan PBB. Ya, atau area lain yang tadi sudah disampaikan oleh teman kita. Kemudian untuk NJOP bangunan, nah, gampang juga nih. Udah dapat NJOP per meter perseginya, sudah dapat luasnya juga. Oke, kita tinggal kita cari berapa NJOP. Oke. Kemudian terakhir ada informasi mengenai biaya investasi tanaman. Oke, untuk tumbuh tanaman 1 sampai ke 7. Oke, sampai informasi ini ada yang mau tanyain? Lanjut. Oke, kita lanjut. Yang pertama kali, gitu ya, kita cari NJOP areal produktif dulu. Ya. Kita sudah tahu tadi dari pemaparan sebelumnya bahwa NJOP areal produktif didapat menggunakan gimana tadi konsepnya? Pakai apa? Pendekatan apa? Iya. Oke, data pasar
plus biaya ya. Oke. Sekarang kita sudah tahu nih NJOP untuk tanahnya. Dan kita sudah tahu luasnya tadi 1.770 hektar. Ya, kita sudah tahu. Oke. Sehingga untuk NJOP permukaan tanah tinggal dikaliin aja. Ya enggak? Tinggal dikaliin aja. Tinggal misalnya bagaimana dengan BIT-nya. Bagaimana kita memperoleh BIT. Nah, untuk BIT kita gunakan tabel ini. Yang pertama adalah kita cari ada informasi mengenai tahun tanam. Berapa sih umur tahunnya kalau ada tanaman yang ditanam di tahun 2015, ya. Maka untuk memudahkan kita coba hitung tahun aja teman-teman, ya. Jadi kalau dalam tahun 2015 tahun pertama, 2016 tahun kedua, 2017 tahun ketiga, 2018 tahun keempat, 2019 tahun kelima. Artinya di tahun pajak dulu, ya, mungkin kita tidak akan secara detail sampai nanti UAS mengenai terangnya bulan apa Pak. Nah, nggak seperti itu. Nanti karena kalau kita ngomongin bulan nanti ada artnya di situ ya, ada kemampuan subjektif dari para penilai untuk boleh menentukan berapa sih, apakah sudah setahun atau belum. Nah, tidak ya, sementara kita membatasi sampai per tahun tanam aja, sehingga seperti itu kita tahu nih umur dari tanaman, dan kita juga tahu luasannya sebagaimana diinformasikan di soal. Oke. Kemudian juga ada luas. Nah, dari sini kita tinggal copy informasi di sini, investasi tanaman sesuai dengan umur tanaman. Dapat deh BIT-nya, tinggal mengalihkan antara BIT per meter persegi dengan luas. Gampang ya? Ada yang mau tanya sampai sini? Lanjut? Lanjut, oke. Ya udah, kalau nggak tahu BIT-nya, tinggal kita jumlahkan antara NJOP tanah dengan biaya investasi tanah. Oke teman-teman? Sip. Kalau udah dapat ini, terus ngapain? Jangan lupa area yang lainnya. Untuk area yang lainnya, kita lihat masing-masing sudah diketahui NJOP per meter perseginya dan juga sudah diketahui luasannya. Sehingga gampang, tinggal dikali aja NJOP per meter persegi dengan luasan. Sehingga bisa kita tampilkan seperti ini. Oke, tinggal dikalikan NJOP per meter persegi dikali dengan luas. Nah, mesti diapain? Kalau udah tahu semua NJOP semua area, kita lakukan. Hah? Saya nggak dengar. Gimana? Gimana teman-teman? Kalau kita sudah dapat NJOP untuk masing-masing area, saya apain nih? Tambahin terus dijumlahkan. Oke, dijumlahkan dulu, gitu ya? Di total. Nah, sehingga kita dapat NJOP untuk seluruh area permukaan bumi adalah ini adalah jumlah NJOP masing-masing area. Oke, habis itu ngapain nih? Kalau kita dapat NJOP bumi, kita cari dulu NJOP yang satunya partnernya, yaitu NJOP bangunan. NJOP bangunan contohnya cukup sederhana, itu cukup mengalihkan luas dengan NJOP meter perseginya. Kita dapat total NJOP dan total luas. Oke, teman-teman. Sip. Ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya? Oke. Berarti
Berarti kita dapat NJOP buminya berapa? NJOP bangunan juga berapa? Nah, berikutnya kita harus cari nih, berapa nih NJOP bumi per meter persegi dan berapa NJOP bangunan per meter persegi. Pertama, kita cari dulu. Berarti ini dibagi luas, berapa nih luasnya? Luas areal yang dikenakan PBB. Oke. Kemudian juga ini bangunan dibagi dengan luas yang dikenakan PBB. Kalau bangunan kayaknya ada di slide sebelumnya 7.500. Nah, tolong dibagi dulu nih sebelum dibulatkan berapa. Ini luas PBB-nya berapa nih di sini? Luas permukaan yang kena PBB berapa? Oke, berarti 5 juta ditambah 6 juta ditambah 8.858.000 ditambah 10.000 ditambah 17,7 juta. Nah, jadi berapa tuh luas totalnya? Ada yang gitu? 37.290.000. Nah, saya tulis dulu. 37 juta 290.000. Oke, yang lain sama? Dengan Seno? Yang lain sama? Sama deh ya. Oke, lanjut. Berapa Seno? Berapa hasilnya? Hasil pembagiannya? Kalau handphone saya dipakai buat Zoom nih, sorry sih nggak bisa pakai kalkulator. 67.047. 67.000. Saya chat aja, Pak. Hah? Saya apa? Saya chat di... Oh, iya boleh. Emang kenapa, Mas? Susah angkanya? Iya, Pak. Oh, oke, nggak apa-apa. 67.047. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti ini harus kita bulatkan dulu. Sehingga berapa? Kalau kita bulatkan ke puluhan, ke bawah puluhan rupiah penuh, jadi 67.040. 40. Oke, terima kasih. 040. Gitu ya? Oke, teman-teman batas. Kalau yang bangunan di berapa? Hasil pembagiannya? Rp3.100.000. Halo? Ya, lanjut. 3.166.666,66 Pak. Oke. Nah, gitu ya. Berarti pembulatannya adalah 3.166.660. Gitu, oke? Oke. Langkah berikutnya ngapain? Nah, ini yang menunjukkan dan bikin ribet adalah ini hasil ini teman-teman. Ini harus kita kalikan lagi dengan ini. Dan ini pembulatannya kita kalikan lagi dengan luas. Oke, kita tolong. Jadi tadi ini adalah 67.040. Sedangkan ini adalah 3.166.660 ya. Dikalikan dengan luas berapa tadi? Maka berapa nih NJOP buminya?
Dan ini juga berapa NJOP bangunannya. Oke, berapa teman-teman? Tinggal dikalikan aja. Ada? Berapa teman-teman? Belum? Saya lagi nggak bisa backup foto nih, karena handphonenya minta tolong bantuan teman-teman untuk mengalihkan aja. NJOP bangunan rumah meter persegi dikalikan dengan luasnya. Oke. NJOP bumi 2,449,921,600. Yang bangunan berapa? 23,749,950. 950. 00. Oke, berarti 23 miliar. Yang atas 2 miliar. Benar nih? Yang atas 2 miliar atau 2 triliun? Miliar. Yang ini juga 2 miliar. 03 lebih Pak di belakangnya Pak. Oke, tambahin gini ya. Ya Pak. Sip. Nah, kalau dapat NJOP bumi, sudah dapat NJOP bangunan, setiap ya teman-teman? Dijumlahin Pak. Jumlah. Oke. Tolong jumlahkan. Nanti kita masukkan ke format penghitungan SPPT. Jadi berapa tuh? 7, 3. Teman-teman itu pakai kalkulator aja lah. Ya. Ya, udah? Tambahin doang? Oke, kita tulis ya. 2, 5, 2, 3, 6, 7, 1, 5, 5, 0, 0. Kemudian dikurang NJOP TKP, NJOP TKP-nya masih sama, 12 juta. Gitu ya. Terus jadi berapa nih? 2, 5, 2, 3, 6, nah, betul. 6, 5, 9. 659. Oke, sip. Nah, berapa JKP-nya? Berapa persen? Dia masih ingat? 40. Oke, sip. 40% masih ya. 40%. Maka berapa jadinya? NJKP. Tadi poin nomor 3 dikali 40%. Oke, baca dulu. Oke, tinggal dikalikan dengan tarif 0,5%. Jadi berapa tuh? $5 miliar.
Oke. Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman, udah bisa semuanya? Aman? Aman, Pak. Oke. Oke. Perlu saya sampaikan bahwa para dosen itu kan mendapatkan evaluasi ya setiap akhir pengajaran, termasuk saya dapat evaluasi dari mahasiswa. Ya rata-rata bagus lah namanya, baik lah namanya. Tapi di setiap semester saya selalu mendapatkan evaluasi bahwa latihan soalnya kurang Pak. Kami butuh latihan soal lebih banyak, gitu katanya. Terus seperti itu ya. Evaluasi saya untuk setiap semester meskipun rata-rata sudah bilang baik, gitu ya. Cuman pasti ada gitu yang menyatakan bahwa saya ini terlalu lembek kali ya, terlalu santai, nggak pernah ngasih latihan soal katanya gitu. Jadi saya dituntut untuk memberikan latihan soal lebih banyak. Nah, bukan saya loh ya yang mau ya. Terlihat terbukti dari hasil evaluasi itu. Jadi semester ini saya mau memperbaiki, gitu ya. Jangan sampai sarannya konstruktif ini tidak tertangkap apresiasinya, teman-teman. Nah, kita coba latihan soal, ya. Nanti saya kasih break sekitar 10 menit. Kita akan coba bahas latihan soal yang ada di bahan ajar. Silakan teman-teman lihat latihan soal yang di bahan ajar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Selain itu, teman-teman, sebagaimana yang sudah saya sampaikan ke kelas yang lain juga, ke 4 kelas yang lain, bahwa untuk mengapresiasi atau untuk mengakomodasi saran teman-teman, maka saya akan minta teman-teman membentuk kelompok, ya, 4 kelompok setiap kelas. Tugasnya adalah bikin soal dan jawabannya tentunya. Ya. Bikin soal dan jawabannya. Jadi kalau masing-masing kelas ada 4 soal, saya mengampu 5 kelas, berarti nanti saya punya 20 soal untuk masing-masing sektor. Oke. Nanti akan saya bagikan ke teman-teman. Tentu saja 21 akan menjadi bank soal yang teman-teman miliki. Nah, lumayan 20 soal ya. Semoga keinginannya terpenuhi gitu ya, kalau mau latihan soal yang banyak. 20 soal per sektor saya cukup bikin kenyang ya. Nanti akan saya bahas 1 soal aja dari soal-soal dari 4 dari tiap kelas. Dari kelas 405 ini ya. Kamu kan berapa sih, Ban? 43 45 45 gitu ya. Dari 45 nanti akan saya pilih 1 soal dari yang teman-teman kumpulkan, kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi permasalahan dari teman-teman adalah kalian kuliah di hari Senin dan kuliah berikutnya di hari Rabu. Kira-kira kuat nggak untuk bikin soal selama 2 hari ini? Kuat, Pak. Teman-teman. Kenapa? Silakan. Sorry, saya nggak dengar. Buat semua Pak yang di sini Pak. Silakan sampaikan aspirasi teman-teman. Kuat semua. Maaf Pak, mau silakan Pak. Ya. Mungkin kalau ya, hari Rabu itu soalnya kalau emang Bapak mau minta 5 bisa, cuman kualitasnya Pak agak kurang Pak. Saya nggak minta 5, saya cuma minta 1 per setiap kelompok. Minta 1. Oh, minta 1. 1 per setiap kelompok. Salah dengar saya Pak. Oke, jadi kan gini nih, 1 kelas kan saya buat 4 kelompok. Jadi teman-teman ya, 1 kelas 4 kelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok bikin 1 soal. Oke, jadi di kelas ini ada 4 soal dan jawabannya tentunya. Oke, nanti kalau saya kombinasikan dengan 4 kelas yang lainnya, jadi ada 20 soal tuh. Lumayan. Jadi buat teman-teman yang ingin memperkaya latihan soal, sudah saya fasilitasi. Dari 4 soal tersebut, saya pilih 1 yang akan kita bahas di awal pertemuan ke-9. Nah, pertanyaannya adalah, karena kelas kalian spesial, itu biasanya ada waktu sekitar 5 hari, anak kelas kalian baru kuliah di hari Senin, karena saya harus izin cuti, karena teman-teman, dan Rebus harus kuliah lagi, teman-teman bisa nggak nih untuk memenuhi? Saya setuju sama Bani sih Pak. Oh gitu ya. Apa tuh Bani, apa tuh? Ngomong apa Bani emang? Saya pernah nggak dengar. Bani ngomong apa emang? Anak-anak kelas buat Pak. Oke, ini silakan. Jadi kalau memang kira-kira, saya juga sudah mikir-mikir nih ya, karena waktunya mepet. Tapi kalau memang bisa gitu ya, karena kalian kan Rebo
sore ya, sesi ketiga ya. Berarti setidaknya mungkin jam 12 lah saya udah dapat soal. Jadi saya bisa milih kita mau bahas soal yang mana sudah. Oke. Saya cuma perlu milih dari 4 soal itu kita mau bahas soal yang mana di awal pertemuan ke-9. Kira-kira seperti itu. Oke? Kalau teman-teman sudah semangat, berarti mungkin aspirasinya sama dengan yang ngasih evaluasi ke saya ya. Kami butuh latihan lebih banyak gitu ya. Oke, ya udah. It's okay kalau memang kira-kira bisa disambung, berarti tapi pertemuan kali ini belum selesai ya. Saya minta break sekitar 10 menit. Udah mulai pegel, duduk mulu. Kita break 10 menit, nanti kita akan bahas soal di bahan aja. Oke? Jadi teman-teman ya, kita break dulu 10 menit, saya pamit. Baik, Pak. Oke. Kita mulai masuk lagi ke proses penghitungan periode terutama lagi. Ya kan? Kita ngobrolin mengenai contoh yang tanda kutip mungkin lebih sederhana. Ya. Sekarang kita lihat di contoh di bahan aja. Sebentar, saya yang di bahan aja ada contoh kasus yang teman saya lihat sebagaimana kalian lihat informasinya di slide ya. Ada informasi bahwa pertama ada peternak kelapa sawit punya IUP sejak 2016 ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung PBB tahun pajak 2020 jika yang kita terima adalah data per tanggal 20 Januari 2020. Oke, sebenarnya ini juga saya ambil soal dari beberapa contoh UAS gitu ya, baik di D3 pajak maupun di D3 lain. Saya coba cari referensi dari contoh-contoh soal T1 UAS. Oke, informasinya, area sudah ditanami. Nah, artinya area apa teman-teman? Apa nih? Produktif, gampang ya. Ini produktif. Kita lihat luasnya 6.210 hektar, ya. Tapi kita lihat penataran tanamnya mulai tahun 2013, 15, 16, 17, 19, dan 2020. Padahal kalau kita mau melihat objek PBB, yang kita nilai adalah per tanggal berapa tuh? 20 Januari. 20 Januari, Pak. Tanggal berapa? Titik yang menentukan besarnya pajak yang terutang. Tanggal berapa? 31 Januari. 1 Januari, Pak. Januari. Oke. 1 Januari 2020. Jadi seharusnya kita melihat keadaan per 1 Januari 2020. Nah, terus gimana nih kalau kita melihat informasi bahwa yang ditanami di tahun 2020 itu ada seluas 400 hektar. Menurut teman-teman gimana nih? Hitungannya masuk 1 tahun nggak, Pak? Nah, kira-kira di 1 Januari udah ditanam belum nih 400 hektar? Belum, Pak. Belum ya. Karena 1 Januari kan bisa pada tidur kali ya. Kan capek tuh di setahun baruan gitu ya. Ini asumsi sebenarnya. Saya menemukan soal seperti ini di salah satu UAS D3 pajak kalau nggak salah. Terus saya coba cari, saya interpretasikan soal ini. Kalau saya dapat soal seperti ini, maka saya akan menganggap bahwa tahun 2020 belum ditanam nih harus di tanggal 1 Januari. Oke. Sehingga nanti kita hitung sebagai objek pajak untuk tahun pajak 2020 itu hanya yang tahun tanaman 2013 sampai 2019 saja. Oke, sampai sini pertanyaan? Ini krusial soal informasi. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau yang tahun 2013 sama 2015 itu kan sebelum IUP, Pak. Berarti itu tidak ada pengaruh apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Ya. Kalau sebelum IUP mau begitu nanam dia udah ada di situ, tetap aja kita melihat keadaan per tahun, per tanggal 1 Januari 2020. Oke? Oke, terus ada lagi yang tadi? Pak. Tapi di soal tuh dibilang sudah ditanami.
Dan asumsi Bapak bilang belum ditanam itu agak kontradiktif, Pak, menurut saya, Pak. Oke. Sudah ditanami per tanggal 20 Januari 2020, gitu kan ya? Kita dapat informasi per tanggal 20 Januari 2020. Ya enggak? Informasinya lagi, ada yang ditanam tahun 2020 seluas 400 hektar. Kira-kira di tanggal 1 Januari, gitu ya, kita mau bilang dia sudah ditanam atau belum. Nah, ini sebenarnya interpretasi bisa macam-macam. Cuma kalau saya melihat keadaan di 1 Januari, biasanya belum pada nanam nih, kali ya. Ini sih asumsi saya aja. Soalnya masih pada tanggal merah tuh. Ini masih subject to debate. Apa masih bisa kita obrolin? Menurut Mas, siapa tadi saya nggak tahu. Kira-kira gimana? Maksud saya itu adalah karena kita punya data tanggal 20 Januari, ya, dan ada informasi di tahun 2020 itu ada 400 hektar, nah, kemungkinan gitu ya, ini karena ini bukan soal saya, saya jujur ini saya mengadopsi soal dari salah satu UAS yang dihadapi oleh teman-teman kalian. Kalau saya ngeliat gini, berarti yang ditanam tahun 2020 harusnya gitu ya, berarti kan ditanam dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 20 Januari, kan seperti itu teman-teman ya. Oke, nah, saya bilang kayaknya tanggal 1 Januari belum ada yang nanam nih. Ini feeling saya. Menurut teman-teman gimana? Ayo kita boleh. Ya Pak, baik Pak, kalau itu dapat sih Bapak maksudnya. Ya, soalnya ini kan ada yang ditanam tahun 2020, ya kan? Benar, tanggal 20 Januari yang sudah ditanami 6.210 hektar. Oke, per tanggal 20 Januari. Dan tahun 2020 itu sudah ada 400 hektar yang ditanam. Oke, jadi itu yang menjadi basic dasar argumen saya. Tapi masih boleh kita obrolin. Gimana? Yang lain, teman? Ada yang punya pendapat? Untuk informasi pertama ini cukup? Cukup. Oke. Lanjut. Areal yang belum ditanami, nah, gampang nih, area belum produktif, ya, luasan 600 hektar. Areal yang digunakan untuk bangunan-bangunan 1 hektar. Areal apa berarti ini? Areal? Plasmen, Pak. Plasmen, oke, gampang, ya. Kemudian areal tidak dapat diusahakan, areal tidak produktif, ya, 6.000 meter persegi. Area yang digunakan sebagai pengaman, berarti area pengaman 20 hektar, dan areal yang tidak dikenakan PBB 100 meter persegi. Oke, informasi ini ada yang mau kita obrolin? Apa cukup jelas? Cukup? Oke, saya lanjut. Ada bangunan. Nah, bangunannya sedikit lebih kompleks dibandingkan soal tadi. Ada yang bilang bahwa di soal tersebut ada kriteria bangunan umum dan juga ada kriteria bangunan khusus. Kemudian ada NJOP menggunakan masing-masing teknik. Sepertinya ini untuk menguji apakah mahasiswa memahami teknik yang mana yang digunakan untuk kriteria bangunan. Nah, kalau bangunan umum kita pakai teknik yang mana? Gimana teman-teman? Kalau bangunan umum pakai survei kuantitas atau teknik meter persegi? Ada yang masih ingat? Lebak-lebak kan? 50-50? Kira-kira yang mana nih? Kalau meter persegi ya Pak ya? Oke. 50-50. Sedangkan untuk bangunan khusus pakai teknik survei kuantitas. Sebenarnya teman-teman, saya sih belum pernah nih ya ngelihat laporan penilaian gitu ya yang menilai bangunan umum menggunakan teknik survei kuantitas. Jadi di lapangan aslinya nggak pernah nih ada dua teknik yang digunakan untuk menilai bangunan yang sama. Oke, jadi ini kurang realistis juga sebenarnya. Tapi ada soal seperti ini. Jadi jadi coba saya sampaikan ke teman-teman. Khawatirnya nanti siapapun yang menggunakan bahan ajar kalau menemukan soal ini di UAS gitu, jadi sudah aware ya, ternyata ini meskipun pada kenyataannya
Nggak pernah setahu saya ada membandingkan antara penggunaan teknik survei kuadrat sama teknik vektor persegi, tapi di soalnya ada. Nah, ini mungkin untuk menguji aja nih, kira-kira mahasiswa memahami atau enggak teknik mana yang digunakan untuk salah satu kriteria bangunan. Gitu ya teman-teman ya. Oke? Oke. Informasi ke-8 adalah mengenai biaya investasi tanaman per meter persegi. Oke. Terus kita pertama kali mau ngapain nih? Ngapain? Doa. Ya, oke, doa baca bismillah. Habis itu ngapain? Dari yang area produktif dulu, Pak. Oke, ada produktif dulu. Sip. Ternyata masih ada informasi lain. Sorry, teman-teman. Ada informasi mengenai objek pembanding. Wah, ternyata ini setingkat lebih rumit dibanding soal sebelumnya. Karena sekarang kita hanya dikasih data pembanding untuk masing-masing area. Oke, berarti sampai sini. Kita cari area produktif dulu. Oke, kita cari area produktif dulu. Ini informasinya. Kita punya data pembanding. Ya, ini informasinya. Berdasarkan informasi ini, kita bisa mencari NJOP area produktif untuk permukaan tanah. Maksudnya caranya gimana? Harga pembanding, yang disebutkan ya, nanti kita sesuaikan. Oke. Bagaimana penyesuaiannya? Berarti kalau tabel seperti ini, cukup harga kita kalikan dengan 100% ditambah penyesuaian. Kira-kira gitu. Oke, jadi kalau baris nomor 1, harga pembandingnya 600.000, ya, penyesuaiannya negatif 4%, berarti setelah penyesuaian itu adalah 600.000 dikali 96%. Kira-kira seperti ini. Oke, dan ketemu rata-ratanya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, seperti sudah teman-teman lihat, berapa nih area produktifnya? Kok bisa cuma dapat 5.810, dapat dari mana? Yaitu penjumlahan luas yang sudah ditanami dari tahun 2013 sampai 2019. Oke. Terus yang 2020 masuk kemana nih teman-teman? Masuk area apa tuh? Belum produktif, Pak. Harusnya masuk ke area belum produktif. Ya. Oke, sip, tadi kita lihat. Lanjut. Kalau sudah dapat NJOP area produktif untuk permukaan tanah, ya, maka NJOP per meter persegi dengan luas. Oke. Berikutnya adalah menghitung biaya investasi tanaman. Sebagaimana yang informasi teman-teman lihat di kanan atas. Kita buat tabel yang sama. Ada tahun tanam, ada luas, saya berikan tanda merah artinya tidak dipakai, luas, dan umur. Jadi kalau tahun tanam 2013, umur tahunnya berapa? Berapa umur tanamannya? 7 tahun. Oke, dan seterusnya. Ya, tinggal kita copy informasi mengenai BIT per meter persegi. Kita kalikan antara luas dan BIT per meter persegi, dapat hasilnya untuk masing-masing umur tanah. Oke. Sini ada yang bertanya? Cukup? Oke, nanti tinggal kita jumlahin ya antara BIT dengan tadi NJOP areal produktif. Berikutnya, areal belum produktif. Informasi ternyata sama. Ada 4 objek pembanding, ada harganya, dan juga ada penyesuaian. Kita menggunakan rumus yang sama, tinggal dikalikan antara harga dikali, berarti ini 90%-nya. 360.000 per meter persegi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk tata cara penggunaan pendekatan data pasar, saya ulang teman-teman. Nggak ada? Oke. Saat ini kita menggunakan metode rata-rata ya.
mungkin kalau teman-teman yang punya bank soal gitu ya, nah, sekali lagi saya khawatir nih kalau teman-teman belajar dari bank soal tanpa melihat update dari peraturannya. Dulu kita sempat menggunakan yang namanya weighted average. Jadi masing-masing harga pembanding, masing-masing objek pembanding itu dibobot oleh para penilai. Kita sempat melihat contoh soal gitu yang dikasih tahu bahwa bobot objek satu misalnya 30%, bobot masing-masing sisanya adalah 20%. Ya. Terus gimana cara ngitung NJOP-nya? Nah, padahal sekarang sudah tidak menggunakan weighted average, jadi semacam pengecoh gitu, teman-teman. Saya khawatir teman-teman menggunakan informasi atau ketentuan yang sudah tidak update. Oke? Sip. Lanjut, area tidak produktif sama. Tinggal dikalikan harga pembanding dengan penyesuaian, kemudian dicari rata-ratanya. Ada area emplacement juga sama. Oke. Sekarang tinggal kita total berapa NJOP buminya, gitu ya. Ada area produktif yang sudah kita cari tadi dan area produktif. Nah, area belum produktif coba saya kembalikan ke skala. Informasinya luasnya adalah panjang. Nah, di informasi 600 hektar, gitu ya. Kemudian karena kita tambahkan dengan 400 hektar yang ditanam tahun 2020, sehingga, panjang banget. Sekarang luasan dari area belum produktif menjadi 1000 hektar. Oke, 6.000 dari informasi di soal, 600 dari informasi di soal, ditambah 400 yang sudah dimasukkan, yang sudah ditanami tahun 2020. Oke. Ada yang mau tanya? Ya. Area tidak produktif, nah, ini mungkin pembulatan di Excel saya salah. Sebenarnya dia adalah 0,6 hektar, tapi karena pembulatan ke atas jadi 1 hektar di Excel-nya. Kemudian ada area pengaman. Nah, area pengaman di informasi soalnya adalah dia besarnya 94% dari NJOP area belum produktif. Jadi tinggal kita kalikan aja, untuk area pengaman adalah 94% dari area belum produktif. Dari area belum produktif. Oke. Dan terakhir adalah area emplacement. Oke. Kata penilai hitung-hitungan anak SD. Kalau dari Excel gampang. Nah, minggu depan nanti kita akan coba mengerjakan menggunakan Excel sampai menunggu jawaban dari teman-teman. Nanti soalnya boleh pakai Word, jawabannya dari pakai Excel aja teman-teman ya, supaya nanti para teman-teman yang lain belajarnya lebih mudah. Mungkin bisa dijadikan apa? Pas UTS, pas UAS tinggal nyontek. Tinggal mengaplikasikan saja apa yang sudah dipelajari ketika pertemuan 13 sampai pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Maksud saya. Sorry ya, terekam. Oke, habis ketemu NJOP bumi diapain teman-teman? Ngapain? Ketemu NJOP bumi diapain? Oke, bangunan tadi udah ada informasinya. Kalau bangunan umum pakai meter persegi. Sedangkan yang bangunan khusus menggunakan teknik survei kuantitas. Hasilnya sudah ada. Yes. Baca nanti luasnya berapa nih? Ini luasnya adalah 7.700 persegi. Oke, sudah dapat NJOP bumi, sudah dapat NJOP bangunan. Berikutnya ngapain? Kita cari NJOP per meter persegi. Ya. Pertama, kita udah dapat nih. NJOP bumi udah dapat, NJOP bangunan sudah dapat. Berapa tadi itu? 27222. Ya. Oh, sini ada. Sip. Berarti NJOP bumi
27, 222, 388, 360. Ya. Kemudian ada NJOP bangunannya sebesar 79750000. Sekarang kita cari berapa tuh NJOP per meter persegi ya teman-teman? Berapa ada? Berapa jadinya NJOP per meter perseginya? Langsung aja yang sudah dibulatkan. Teman-teman sudah mendapatkan. Ada yang mudah? Pakai kalkulator aja atau handphone, tinggal bagi. Teman-teman, handphone itu lagi dipakai, sorry jadi saya nggak bisa bagi sendiri. 27.222 miliar dan seterusnya dibagi, ini total luas jadi berapa nih? 6, 8, 3, 1, 6. Nah, segitu kayaknya ya. Jadi berapa? NJOP meter persegi jadi berapa? Ada yang itu? Oke. Rp 398.470 per meter persegi untuk NJOP bumi. Sedangkan untuk yang bangunan ini berarti dibagi dengan 7.700. Oke, 1. Halo, beda. Gimana nih? Bener yang seno Pak, menurut saya Pak. Oke. Mau voting atau gimana? Saya dapat yang kayak saya juga, Pak. Oke, berarti kalkulatornya berarti. Maaf Pak, saya salah Pak. Iya benar saya Pak. Siap, siap. Mungkin coba pengganti pakai yang karcel, jadi dia pasti untung. Nggak baca. Oke, mungkin salah penghitungan aja. Jadi segini ya, sepakatan ya. Saya nggak punya kuncinya. Oke, setelah dapat NJOP per meter persegi, habis itu diapain? Ayo, teman-teman yang Ikan lagi dengan luas total. Kenapa? Nggak dengar tadi? Dikalikan lagi dengan luas total. Oh, sip. Ya, jadi setelah dapat berapa ini, dikalikan lagi dengan luas total. Sama ini juga. Oke, nanti saya tunggu berapa NJOP bumi, berapa NJOP bangunan. Berapa NJOP bumi, berapa NJOP bangunan.
Yuk, berapa yang dulu ini? Udah hampir sampai ujung. Oke, sudah dapat. Kirim. Malu-malu. Aduh, kenapa ini nggak ada titik? 27. Nah, kok beda yang atas sama bawah? Ayo, kalkulator yang benar yang mana nih? Yang 27221876 apa 27221910? Beda merek kalkulatornya? Saya pakai Excel, Pak. Ketemunya segitu, Pak. Itunya belum dibuletin kan? Salah hitung Pak, maaf Pak. Gimana? Nggak dengar saya. Oh, berarti yang udah konsensus nih ya. Meskipun baru 2. Yang lain? Oke, kita coba. Dan bangunannya 7 miliar. 9. Nah, jadi lagi di bangunannya. Malah banyak banget. Ya. Ini Pak, maaf Pak. Kenapa? Jadi gimana nih? Bangunannya yang mana nih? Saya malah bingung. Oke. Yang salah kira-kira kenapa ya? Karena kan angkanya sudah jelas nih. Apa yang berbeda kira-kira kenapa ya? Supaya jangan sampai terulang lagi ntar pas ujian maksudnya. Kan kalau pakai Excel sebenarnya salah rumus Mas Adit, soalnya nolnya jadi banyak banget nih. Salah yang dikali? Salah mengalihkan Pak tadi Pak. Salah mengalihkan. Oke. Benar. Berarti 7 juta, 7 miliar itu. 7 miliarnya 7 ya. 9 7 4 9 6 7 0 0 0. Begini benar? Kalau udah oke, sepakat. Iya Pak, benar itu. Oke, tolong di jumlahkan. 27 2 3 9 oke. 8 5 29 Pak yang 29 ya. Oke. Kelihatan deh. Saya yang aja bermatematik. Dua 9 ya. Terus ini 8 5 1 2 7 0 beda 487. Oke, saya salah. Atasnya 520 ya. 8 7 6. Oke. 7 6 ini 5 2 0. Oke. Kita hapuskan. Berapa tadi? Oops. 87. Oke. Sip, tolong dikurangi dengan 12 juta. Nah, udah siap. Dan PTKP pasti 12 juta ya, Mas? Lihat.
Hati-hati. Kemudian ini adalah hasil pengurangannya berarti ya. 27. Ya Pak, itu hasil pengurangannya Pak. Maaf Pak. Ya. Sip, no worries. 487.000. Persentase NJKP untuk perkebunan semuanya 40%. Tinggal NJKP sebagai dasar penghitungan berapa? Sekitar 12. Itu kali. Oke, keluar nih. 10. Terima kasih. 891 395 794.800. Tinggal dikalikan dengan. Oke, ini buat teman-teman sebelum mengerjakan, sepertinya nih format Excel-nya seperti apa. Sehingga jadi lebih mudah. Kalau dapat soal, tinggal masukin parameter-parameternya, langsung bisa disulap, langsung keluar hasilnya. Tinggal nanti di copy ke LGU, kan gitu ya. Kan teman-teman tidak dilarang menggunakan komputer. Kalau dilarang juga pengawasannya susah. Oke. Jadi mendingan nggak usah dilarang sekali. Seperti ini, jawabannya sama semuanya? Sama, Pak. Sip, sama ya. Ya, selesai. Jadi itu doang lah soalnya. Ya, yang penting kita bisa memahami kasusnya seperti apa. Nah, ini jadi PR buat teman-teman. Silakan ya, membuat salah satu aja, satu kasus dan juga jawaban. Oke, mau dibuat sangat sederhana ya silakan. Dibuat rumit ya silakan. Tapi nanti yang dimulai ya memang ke apa ya? Percakapan soalnya jangan sampai soalnya rumit dan tidak bisa dijawab yang nggak bagus juga. Oke, sip kalau gitu. Ada yang mau tanya teman-teman? Pak izin. Oke, silakan. Terkait nanti pengumpulannya lewat mana ya Pak? Dari elemen itu. Pakai LMS? Nggak usah pakai LMS. Bisa langsung WhatsApp ke saya. Bisa dikumpulin ke salah satu, bisa ke Dani dulu boleh. Nanti di WhatsApp filenya ke saya boleh. Atau melalui email juga boleh. Kayaknya untuk kali ini nggak usah lewat LMS dulu deh. Oke, karena hanya submit file. Oke, biar gampang aja maksudnya. Sama aja nih, teman-teman submit ke LMS, pas saya download dari LMS sama aja. Memudahkan koordinasi aja. Oke. Sorry ya, ini kelas ini yang paling berat berarti nih, karena harus mengerjakan dalam jangka waktu yang paling cepat. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat. Oke. Ada yang mau tanya teman-teman? Oh iya, foto. Saya perlu foto. Oke, foto ya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Ada yang mau tanya teman-teman? Ada yang perlu kita mulai dulu? Ada? Oke, semoga latihan soalnya bisa menambah teman-teman nanti menghadapi UAS lebih oke lagi, lebih prepare lagi. Kita obrol lagi pertemuan berikutnya, yang tinggal hari ketemu besok ya, ketemu. Oke. Latihan soal kok, mungkin kalau latihan soal lebih enak kali ya, dibanding cuma ngobrol mengenai ketentuan formal seperti pas UTS. Oke, kalau sudah ada tidak mau diobrolin, untuk pertemuan kali teman-teman saya bebaskan. Terima kasih buat atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya end forum Zoom-nya ya.